Hai guys, belakangan ini pasti familiar dong sama kata COVID-19 atau COVID-19. Sebenarnya apa sih COVID-19 itu? Pada penasaran kan? Yuk kita bahas. Menurut WHO atau World Health Organization, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Provinsi Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Kira-kira bagaimana ya penyebaran COVID-19? Ada dua cara utama dalam penyebarannya. Yang pertama adalah penyebaran melalui droplet. Dapat terjadi jika orang yang tidak tertular COVID menghirup percikan dari orang yang terinfeksi atau tertular COVID-19. Selain karena terhirup, penularan melalui droplet karena tidak sengaja masuk ke dalam mulut, hidung, atau mata dari orang yang berada di dekatnya dengan kisaran jarak 1 meter. Oh iya, percikan droplet ini memercik hingga jarak 4 meter bahkan lebih loh. Namun, droplet ini akan segera jatuh ke tanah. Penyebaran yang kedua adalah penyebaran melalui permukaan yang terkontaminasi. Karena adanya droplet dari penderita COVID-19 yang menempel pada benda di sekitarnya. Secara tidak sengaja, mereka bersalaman dengan orang yang tidak tertular. Kemudian, droplet tersebut menempel pada benda di lingkungan sekitar, seperti pada telepon genggam, paket, atau barang serah terima, gagang pintu, dan masih banyak lagi. Pada umumnya, terdapat 3 gejala utama COVID-19. Gejala yang pertama adalah demam, yaitu demam yang suhunya lebih dari 38 derajat Celcius. Gejala yang kedua adalah batuk kering. Batuk kering yang terjadi dengan terus-menerus dan disertai sesak napas, karena virus corona menyerang jaringan paru-paru. Batuk kering tidak menghasilkan dahak. Suara batuk kering biasanya kasar dan bersumber dari bagian belakang tenggorokan. Dan gejala yang ketiga adalah kelelahan, yaitu gejala yang terlihat menyerupai seperti yang terlihat pada pasien myalgic encephalomyelitis atau ME yang dulu dikenal sebagai sindrom kelelahan kronis. Dan kelelahan ini dialami terus-menerus oleh pasien COVID-19. Selain 3 gejala utama di atas, pada kasus COVID-19 juga dapat menimbulkan gejala lain, seperti sakit tenggorokan, sesak napas, sakit kepala, dan lain sebagainya. Pada akhir tahun 2019, telah ditemukan virus jenis baru, yaitu di kota Wuhan, China, yang memiliki dampak begitu besar di dunia, yaitu salah satunya di Indonesia. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia yaitu terjadi pada tanggal 2 Maret 2020, di mana 2 warga negara Indonesia, yaitu seorang ibu dan anaknya yang berdomisili di Depok, diketahui positif mengidap virus corona yang merupakan virus penyebab COVID-19. Seiring berjalannya waktu, perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Berdasarkan dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dengan data terakhir 22 Agustus 2020, yaitu terkonfirmasi 377.541 orang, dengan kasus aktif 63.576 orang, dan pasien sembuh 301,6 orang, dan pasien meninggal 12.959 orang. Memperhatikan data di atas, masih banyak masyarakat Indonesia yang mengabaikan protokol kesehatan, sehingga membuat lonjakan yang begitu besar setiap harinya. Oleh sebab itu, bagi teman-teman, selalu jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan ya. Para ilmuwan dunia masih terus berupaya menemukan vaksin untuk mengatasi virus corona jenis baru penyebab COVID-19. Ada belasan kandidat vaksin yang masih menjalani berbagai tahapan uji coba sebelum dipastikan aman untuk diberikan kepada warga dunia. Sampai 19 Oktober 2020, penelitian vaksin yang terdaftar di World Health Organization paling jauh berada di fase 3,
yang artinya vaksin tersebut belum lulus uji klinis. Ada 5 jenis vaksin sudah dipakai terbatas dengan alasan darurat, yaitu Cina dan Rusia. Para ahli mengatakan proses terburu-buru ini memiliki risiko yang serius, artinya data keefektifan dan efek sampingnya belum jelas diketahui. Di Indonesia sendiri sedang dilakukan penelitian mengenai vaksin COVID-19 yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran atau Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dan penelitian ini sudah terdaftar di WHO dan penelitian ini masih dalam tahap awal. Pengembangan vaksin juga menjalani serangkaian siklus dari laboratorium ke klinik. Nah, berikut cara pencegahan COVID-19 nih guys. Yang pertama, menggunakan masker. Gunakan masker bila keluar rumah. Penggunaan masker dapat meminimalisir penularan virus corona. Sebab, virus corona dapat menyebar melalui droplets dan dapat masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir seperti mata, mulut, dan hidung. Yang kedua, mencuci tangan secara rutin menggunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Cuci tangan dengan durasi minimal 20 detik menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Pastikan cuci tangan hingga ke pergelangan tangan, sela-sela jari, dan di bawah kuku guys. Yang ketiga, hindari kerumunan dan kontak fisik dengan orang lain. Hindari kontak fisik dengan orang lain seperti berjabat tangan, berpeluk-pelukan, dan lain-lain. Yang keempat, menunda mudik ke kampung halaman. Ketika kita melakukan mudik di tengah pandemi COVID-19, maka artinya kita memperbesar dan memperluas risiko menularkan virus corona kepada keluarga di kampung halaman. Yang kelima, kurangi aktivitas luar rumah. Hindari keluar rumah atau berkumpul bila tidak terdesak. Kita dapat bekerja dan belajar dari rumah. Keenam, tidak menyentuh barang sembarangan dan hindari pinjam-meminjam barang. Barang pribadi milik orang lain dapat saja meningkatkan risiko penularan virus corona. Selalu gunakan barang sendiri dan hindari menyentuh barang umum sembarangan guys. Yang ketujuh, menerapkan etika bersin dan batuk. Caranya, tutup mulut dan menggunakan lengan atas bagian dalam. Selain itu, dengan lengan bisa juga menutup mulut dan hidung menggunakan kain tisu yang setelahnya harus langsung dibuang ke tempat sampah. Yang kedelapan, tidak bersalaman dengan orang lain. Sebaiknya tradisi ini dihindari dulu ya. Kamu masih bisa melakukan hal lain untuk memberi salam, seperti melakukan namaste, yaitu mengatupkan kedua tangan di depan dada. Kamu bisa saja melakukan salam dengan melambaikan tangan. Yang kesembilan, makan makanan bergizi dan kaya vitamin dan rajin berolahraga. Menerapkan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan lengkapi dengan mengonsumsi multivitamin Enervon C 2 kali sehari yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Ke-11, bersih-bersih diri setelah dari luar. Bersihkan tubuhmu dari ujung kepala hingga kaki. Dianjurkan untuk membersihkan bagian tubuh atas terlebih dahulu. Ini akan membuat sabun membersihkan area tubuh secara merata. Berikut adalah tips dan trik karantina di rumah. Yang pertama, melakukan kegiatan fisik. Kegiatan fisik bisa dilakukan di mana saja loh guys. Selain menjadikan kegiatan ini menjadi aktivitas yang menyenangkan, kegiatan fisik itu seperti berolahraga dan meningkatkan daya tahan tubuh. Beberapa olahraga yang dianjurkan untuk dilakukan di rumah adalah olahraga kardio, yoga, dan lain-lain. Yang kedua, tips agar tidak merasa bosan saat karantina di rumah ialah dengan melakukan kegiatan yang kita sukai, seperti membaca buku, bermain video game, bernyanyi, dan lain-lain. Yang ketiga, tetap bersosialisasi dengan orang sekitar. Jika kamu berada di rumah dengan keluarga, jangan mengurung diri di kamar. Bangunlah komunikasi dengan keluargamu. Yang keempat, menemukan hal-hal baru. Kamu bisa memulai mencari hal-hal baru yang biasanya tidak kamu lakukan. Belajar bahasa asing misalnya. Yang kelima, membuat target pada diri sendiri. Kamu bisa menetapkan target seperti 3 bulan ke depan, saya harus belajar giat agar saya bisa masuk perguruan tinggi yang saya impikan. Atau, saya akan memulai komitmen untuk hidup lebih sehat. Set target ini dapat membuat tujuan kita lebih terarah, serta membuat kita untuk lebih produktif guna mengejar target yang sudah kita buat. Oke guys, jadi itulah beberapa informasi tentang COVID-19. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.